bakal ini apa menjelaskan materi terkait analisis struktur 2 atau unstrict yang udah dijelasin sama Pak Erwin sebelumnya. Nah, jadi ini tadi ada link GCR-nya. Nah, sekarang kan Pak Erwin ngebahasnya itu tentang rangka batang atau truss ya. Jadi di sini tuh gue bakal ngejelasin materi terlebih dahulu, nanti di akhirnya bakal ada contoh soal dari Lydia. Nah, jadi yang pertama kalian harus pelajarin itu adalah terkait dengan node, members, dan juga sistem koordinatnya. Di mana di struktur di dalam analisis struktur ini kita itu perlu memberi nomor dulu ke node-node dan juga member-member yang ini. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah aja nanti pada saat kalian mengerjakannya dan lebih jelas aja kalau kalian kasih nomor member dan juga nomor node. Nah, terus untuk koordinat sendiri di Unstrict ini kan ada dua tipe koordinat ya. Yang pertama koordinat global dan koordinat lokal. Simpelnya tuh kalau koordinat lokal itu nanti bakal banyak kepakai kalau kalian tuh mau cari gaya dalam, terutama di rangka batang ya, mau buat nyari gaya dalam. Terus kalau global itu tuh lebih banyak buat nyari reaksi peretakan. Nah, ini contohnya tuh di bawah ada kalau sumbu global itu tuh umumnya kayak buat reaksi peretakan, kalau sumbu lokal tuh lebih ke gaya tarik atau tekan kalau di rangka batang. Oke, yang selanjutnya adalah DOF, joint load, dan reaction factor. Jadi kalau di rangka batang itu kan dia itu ada umumnya itu dua DOF. Dia itu bisa ke arah sumbu X, bisa ke arah sumbu Y. Nah, kalau di sini tuh contoh di sini pertama kalau di daerah peletakan roll, dia itu kan cuma punya satu DOF, yaitu dia bisa bisa ke kiri, bisa ke kanan, dia bisa bertranslasi. Tapi dia itu nggak bisa ke atas atau ke bawah, jadi makanya DOF-nya cuma satu. Tapi kalau di di peletakan sendi, dia itu benar-benar dikekang, jadi dia itu nggak ada DOF sama sekali. Sedangkan di Note 3 dan Note 4 itu dia itu bisa ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y. Makanya di sini untuk DOF-nya sendiri kita tulis sebagai D1, D2, D3, D4, dan juga D5. Nah, untuk joint load sendiri dan juga reaction factor, jadi di sini misalnya ada beban 150 dengan sudut 30 derajat dan juga beban vertikal 75. Nah, kalau untuk reaction factor sendiri kan jelas di sini bahwa reaksi peletakannya itu ada 3, yaitu ya di sendi itu ada gaya vertikal dan juga gaya horizontal. Kalau yang roll itu ada gaya vertikal, R6, R7, dan juga R8. Dan juga kalau di eh, joint load-nya sendiri bisa dilihat di sini, ini ada 0, 150 cos 30 derajat, minus 150 sin 30 derajat, 0 dan minus 75. Itu dari mana? Bisa dilihat di sini kalau F1 itu ini kan dia itu bisa bergerak ke kanan tapi dia nggak ada load di sini, jadi makanya 0. Kalau di sini F2 itu ya dari 150 cos 30, F3 itu minus 150 sin 30. Terus di sini F4 itu nggak ada gaya ke kanan kan, makanya 0. Sedangkan F5 itu minus 75. Nah, sekarang masuk ke dalam koordinat lokal. Di sini jadi di sini ini ada sebuah rangka batang. Di sini ada nomor node-nya dan juga di sini ada gaya dalam sumbu lokal. Jadi yang perlu eh, selama analisis struktur matriks ini nih, kalian bakal banyak bermain sama matriks. Jadi eh, kalau bisa kalian juga harus mulai ngehafalin matriks-matriks ini karena nanti bakal kepake pas ujian. Nah, jadi yang eh, pertama itu kita itu kan mau cari kalau di dalam analisis struktur kan mau cari gaya dalam, mau cari displacement, mau cari ya gaya dalam sama displacement sih umumnya ya. Nah, jadi di sini tuh rumus yang pertama kita pakai itu adalah Q sama dengan K kali U. K itu apa? K itu matriks kekakuan sumbu lokal, U itu perpindahan sumbu lokal, sama Q itu adalah gaya tapi dia dalam sumbu lokal. Nah, ini mirip apa? Ini sebenarnya mirip sama rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali X. Nah, jadi di sini K-nya itu matriksnya kayak gimana? K-nya itu matriksnya kayak gini. Terus eh, ini kan kita bahas lokal ya. Terus gimana kalau misalnya kita mau kita punyanya global gitu. Nah, kita bisa ngubah dari global ke lokal itu gimana?
dengan, pakai matriks transformasi. Nah, jadi kalau di sini tuh, kita di sini Q itu sama dengan T kali F. F itu apa? Dia itu, gaya tapi dia itu sumbu global. Jadi sebenarnya cara paling gampangnya itu kalau mau ngubah global ke lokal, itu cuma tinggal kali sama matriks transformasi. Nah, kayak gini. Nah ini, kalau mau dapat perpindahan lokal, tinggal kali matriks transformasi sama perpindahan global. Oke. Nah, ini sekarang, berikutnya ini sebenarnya kebalikannya aja. Kalau tadi kan kita, diketahui global, mau, kita kali global sama transformasi dapat, lokal. Nah, kalau di sini kita, mau dapat kita ketahuinnya lokal. Nah, dari lokal kita mau jadiin global gimana, kita sebenarnya, eee nggak bisa pakai matriks T aja gitu, kita harus pakai T transpose. Transpose itu kan kalau di matriks kan, barisnya jadi kolom, kolomnya di baris gitu, cuman dibalik-balik aja sebenarnya. Nah ini kan, matriks T transpose-nya seperti ini, kemudian ini, kalau untuk mencari gaya tuh kita tinggal, T transpose dikali Q. Jadi, T transpose dikali gaya lokalnya, didapat gaya global. Sama juga untuk perpindahan, dan juga ini turunan untuk, eee kalau misalnya kalian mau cari, matriks kekakuan global. Nah, terakhir tuh, dalam analisis rangka batang tuh kita tuh, assembly matriks kekakuan struktur. Jadi di sini nih ada contoh soal ini dari diktatnya Pak Erwin, di mana, ada 3 member di sini, kemudian ada tiga-tiganya ini dikasih peletakan, sendi. Jadi pertama, kita kasih dulu, nomor membernya 1, 2, 3, kemudian kita kasih nomor di node-nya. Nah, terus di sini tuh, kita lihat kalau, mereka ini juga kasih arah di sini, arah gaya. Nah, eee, setelah kita pecah jadi kayak gini, kita mulai bikin, matriks kekakuan untuk masing-masing member. Di mana kalau untuk member satu, di sini, kita nah di sini ada namanya global node numbering, ini tuh bakal ngebantu banget, pas kalian nanti buat assembly matrix. Jadi, maksudnya gimana, jadi di sini kan ini member satu. Nah, member K1 ini, lihat arah gayanya ya, jadi kan kita ninjaunya dari bawah dulu baru ke atas. Nah di sini ada angka 3, 4, 1, 2, kenapa? Karena, yang node yang dipakai di situ gayanya itu yang kita tinjau itu adalah gaya di sini 3, kemudian 4, kemudian 1, kemudian 2. Makanya di sini K1 itu global node numbering-nya itu kita masukkan 3, 4, 1, 2. Kalau yang di kekakuan 2, ini kan dia kan gayanya tuh dari atas ke bawah. Nah, di sini makanya kita pakainya itu 1, 2, 5, 6. Sama juga untuk K3, K3 itu dari bawah ke atas, kita pakainya 7, 8, dan juga 1 sama 2. Setelah kita buat semua, matriks kekakuan ini, terus kita juga tandain, global node numbering-nya. Nah, kita, nanti, bisa bikin persamaan ini nih, P sama dengan S kali D. Di mana P itu, dia itu adalah, beban dan D itu displacement. Nah, S itu apa? S itu, hasil assembly matriksnya. Jadi di sini S-nya itu kita kasih nomor 1 sama 2. Kenapa 1 sama 2? Karena, di sini kita mau tinjau, tinjaunya itu perpindahannya itu di 1 sama di 2, di sini. Nah, makanya kita, eee, tambah-tambahin semua, di sini matriks kekakuan yang ada angka 1 sama 2, 1 sama 2, di sini 1 sama 2, 1 sama 2, 1 sama 2 sama 1 sama 2 itu ditambahin semua, disusun matriksnya jadi matriks S. Sebenarnya di sini agak ngebingungin sih kalau nggak ada contoh soalnya sih. Jadi, mungkin bisa dilanjutin ke Lydia buat contoh soalnya biar lebih jelas.
Oke, sekarang aku lanjut ke latihan soal. Nah, tadi kan juga udah dijelasin sama Jambul ya, ada lokal, ada global. Nah, jadi di soal yang pertama ini, oh ya, jadi di unstrict-nya Pak Erwin, biasanya Pak Erwin tuh ada ngasih 2 tipe soal dari 2 sumber yang berbeda, yaitu dari Kasimali sama Maguire. Nah, buat yang saat ini aku ngambil soalnya dari Kasimali. Di sini soalnya ditanya, disuruh tentukan bagaimana matriks kekakuan lokal dari setiap member berikut. Nah, di sini di soal juga dikasih tahu kalau misalkan EA-nya konstan, E-nya sekian, A-nya sekian. Nah, dikasih tahu juga panjang dari setiap member, dan juga di sini ada gaya luar sebesar 75 kips dan juga 50 kips. Nah, kalau dikasih soal kayak gini, sebenarnya ini cukup mudah banget soalnya, karena yang pertama, di sini aku tulis kalau kalian harus menentukan arah dan juga beri penomoran pada member dan juga nodal. Nah, sebenarnya di sini udah dikasih, tapi kalau misalkan belum dikasih, kalian perlu tentuin ini arah-arah ini sama nomor-nomor ini. Sebenarnya kalian menentuinnya bebas, asalkan selama pengerjaannya kalian harus konsisten. Kemudian, di sini step yang kedua, kita mengidentifikasi matriks kekakuan dari setiap member. Nah, karena di sini diminta adalah sistem koordinat lokal, jadi rumusnya benar-benar plek-ketiplek kayak gini aja. Nah, untuk nyari matriks kekakuan lokal setiap member, itu pertama kalian identifikasi dulu panjang dari setiap member. Misalkan member pertama, di sini panjangnya dikasih tahu 25 feet dan diubah ke inch, yang mana harus dikali 12. Nah, di sini aku tentuin dulu EA per L-nya biar gampang. Di sini didapat sebesar 483,33 KSI per inch. Nah, jadinya untuk dapetin matriks K1 ini, tinggal dikali dengan matriks yang ada di dalam yang ada di sini. Terus untuk member yang kedua sebenarnya sama kayak member 1 dan member 3 juga. Nanti didapat matriks kekakuannya kayak gini. Nah, ini kalau misalkan matriks kekakuan lokal itu tuh sebenarnya mudahnya adalah karena kalian itu menganggap sudutnya itu yang dibentuk adalah 0 derajat kayak di sini nih. Ini untuk yang lokal. Jadi X5Y5 ini adalah lokal untuk member 5. Terus X6Y6 ini lokal untuk member 6. Jadi kayak gitu. Jadi sudut yang dibentuk adalah 0 derajat terhadap membernya itu sendiri. Nah, lanjut yang kedua, ini aku masih pakai soal yang sama, tapi di sini yang dicari adalah struktur displacement-nya. Nah, karena kemarin kata Pak Erwin juga, kalian minggu ini udah sampai latihan buat nentuin assembly matrix. Di sini aku pakai soal ini buat nentuin displacement supaya gimana sih cara nyari assembly matrix-nya. Nah, karena arahnya udah ditentuin dan juga nomor-nomornya udah ada dari setiap member dan juga node, di sini langkah selanjutnya yang kalian tentuin adalah DOF dan juga kekangannya. Nah, kalau di sini di note 4 ini kan DOF-nya cuma di note 4, yang mana ada R1 sama R2 aku definisiin ya. Nah, biasanya kalau misalkan di diktatnya Pak Erwin tuh uh, dia tuh nulisnya F1, D1 dan segala macam. Nah, cuman di sini aku nulisnya R1, R2 dan lain-lainnya supaya lebih gampang aja tuh, bebas cara penulisan kalian masing-masing kayak gimana. Dan di sini karena rangka batang yang diidentifikasi itu biasanya cuma ada sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Nah, di sini DOF-nya adalah R1, R2-nya, yang mana 3, 1 dan 2 ini adalah sendi plastis, makanya terhadap X dan Y-nya itu terkekang. Nah, karena displacement, jadi ditinjaunya itu adalah secara global. Makanya kita harus nentuin dulu global member stiffness matrix-nya. Pakai rumus yang ini. Sebenarnya rumus yang ini tuh sama kayak yang lokal ini. Cuman bedanya adalah di sininya. Yang mana sudut yang dibentuk untuk cos dan sin ini itu tuh tergantung dengan member itu membentuk berapa derajat terhadap dengan sumbu X secara global. Kayak misalkan member 1 ini, dia kan membentuknya 0 derajat. Maksudnya sumbu X juga kayak gini juga, dan arahnya juga ke sini. Artinya, sudut yang dibentuk itu 0 derajat. Makanya, matriks kekakuan globalnya itu antara batang 1 dan juga matriks kekakuan lokalnya itu sama nilainya. Nah, untuk member 2, di sini terhadap sumbu X itu dia membentuk 53,13 derajat kalau aku hitung. Nah, oh ya, bentuknya itu juga kalau di unstrict ini kesepakatannya adalah positif berlawanan dengan arah jarum jam.
Jadi di sini untuk sini aku dapat 0,8, untuk cosnya 0,6. Nah, aku hitung kayak cos kuadrat berapa, cosin berapa, sin kuadrat berapa, dapatnya segini, terus dikali dengan EA/8 yang ini 402,778 itu juga sama kayak yang sebelumnya soal yang ini. Jadi dapatnya segini. Nah, sama juga dengan member 3. Member 3 ini terhadap sumbu X ini berlawanan dengan arah jarum jam membentuk sudutnya sekian, 106,26. Yang mana sinnya aku dapat 0,96, cosnya aku dapat minus 0,28. Nah, buat kalian mempermudah nanti ujian juga, aku sih prefer kalian menghafal yang ini. Karena kalau udah ngafal yang ini, pasti kalau misalkan mau berapapun sudut yang dibentuk per membernya itu pasti kalian bisa lah ngitungnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ujian nanti, itu tuh Pak Erwin cenderung ngasih, tapi kemarin pengalaman aku pas UTS, dia ada yang kayak lupa gitu ngasih, jadi saranku lebih baik kalian udah mulai ntar ngerjain tugasnya sambil dihafal lah rumus-rumusnya. Nah, kalau aku, cara aku ngafalin, sebenarnya aku ngafalin cuma 4 pertama ini sih, cos kuadrat, sin kuadrat, sama sisanya kosin silang. Nah, buat yang lainnya, aku cara ngafalinnya di 4 terbawahnya minus, 4 sampingnya minus, sisanya ini sama. Ntar kalian kalau udah sering-sering latihan pasti udah hafal sih polanya kayak gimana. Nah, selanjutnya, karena di structure displacement ini rumusnya adalah kayak yang tadi dikasih tahu jambul, P sama dengan S kali D. Jadi, P-nya itu kita cari dengan cara load vector. Load vector itu adalah gaya yang diberikan. Biasanya itu dikasih dari soal. Nah, karena di sini, jadi pembuatannya itu adalah sesuai dengan DOF-nya. Karena di sini DOF-nya ada 2, makanya di sini ada 2. Walaupun nanti di soal dikasih cuma 1 doang, beban dari luar, kalau DOF-nya 2, berarti tetap 2, artinya satunya 0. Nah, karena ini kebetulan ada 2 juga dikasih, yang mana R1-nya adalah minus 50, karena arahnya berkebalikan, jadi aku tulis minus 50. Begitu juga dengan yang R2, 75 kips ini berkebalikan dengan R2, jadi aku tulis dengan minus 75. Nah, kalau misalkan nanti salah satu di sini roll gitu, yang di satu, sedihnya tumpuannya roll. Nah, kalian berarti DOF-nya ada 3, karena ada satu arah, pokoknya yang kayak gini itu nggak terkekang kan, DOF juga. Jadi load vector kalian ada 3 gitu. Nah, untuk structure stiffness matrix-nya di sini matrix assembly yang kayak dijelasin Jambul tadi, ini tuh caranya kalian tinggal ngejumlahin aja dari matriks kekakuan global. Nah, misalkan ini, karena DOF-nya itu ada 2, artinya aku bikin 1-2 ke sini sama 1-2 ke bawah. Itu tuh didapat dari member 1, misalkan ini, 1-1. Dari member 1 yang 1-1 itu 483,333. Nah, 1-1 dari member 2 itu 145, artinya ditambah. Terus member 3 satu-satunya adalah 37,8931 itu ditambah. Kalau misalkan 21 dari member 1-nya 21-nya 0. Member 2-nya 21-nya adalah 193,333. Member 3 21-nya adalah min 129,919. Artinya itu juga dikalkulasiin aja, nanti dapat hasilnya segini. Ini adalah matrix assembly yang kalian punya. Nah, untuk rumusnya, sebenarnya kan kalian mau nyari displacement-nya kalau di sini. Kayak matriks biasa aja sih buat displacement-nya, tinggal S inverse dikali dengan matriks P-nya. Nah, S-nya itu dari mana? Dari yang ini, assembly, kalian inverse dikali dengan load vektornya. Terdapat displacement-nya segini. Oh ya, FYI, aku juga sebenarnya belum ngecek sih ini benar atau enggak. Pokoknya cara pengerjaannya adalah seperti ini. Dan buat ngecek benar atau enggak, biasanya banyak software atau web-web untuk ngecek, entah itu kayak eTabs, SAP, dan lain-lain. Tapi biasanya buat lebih gampang, lebih sederhana itu pakai, waktu itu angkatan aku tuh sering pakai Strian. Nanti linknya aku kasih di Google Classroom. Oke, udah sih dari asisten, segitu aja. Dari kalian kalau ada yang mau ditanya, boleh. Nanti habis dari tutor, kita bakal ada tugas, upload tugas di Google Classroom, dan deadline-nya tanggal 18, seminggu. Kalau misalkan nanti ada yang pengajuan lagi, boleh dihubungin asisten, tapi jangan mepet-mepet ya.
Soalnya tugasnya juga yang lain masih ada. Ini kita tunggu sampai 8.57 ya, buat kalau ada yang mau nanya. Oke, karena udah 8.57 nanti, materinya aku share sama rekamannya aku share di Google Classroom, terus tugas-tugasnya juga, ya udah kalau misalkan udah aman nanti boleh kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut boleh di-chat aja aku atau Jambul atau lewat Kenshin. Makasih ya guys, udah boleh live. Makasih Bos Bis. Makasih Makasih Bos Bos Bis. Bis. Terima kasih.